Hadirin dimohon untuk berdiri. Saya tidak bisa berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu ilal watan. Wala takum minal hirman, inhadu ilal watan. Indonesia biladi man fahama yatika yauman tabi'ayyal qaimama tabi'ayyal qaimama. Cintamu dalam tanganmu, jangan bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku. Cintamu dalam jangan halang. Bangsa petus Padulimu siapa datang mengancam bangsa di padulimu. Watan minal iman, wala takum minal iman, inhadu ilal watan.
watan ya lal watan ya lal watan iman wala takun minal hirman inhadu alal watan Indonesia Ya'tika yawman tarihayalka imama Pergunung. Caranya COD ini. Wahai para guru bintang sembilan, bangkit satulah di pergunung berjuang Malam marilah malam gelap kelam melewati malam Islam dan tentram dari pagi hari dengan air bening surgawi Pokok di bumi pertiwi dengan badai duniawi malam sinarilah malam gelap kelam untuk pedoman lewati malam ajar Islam dan tentram di hari dengan air bening surgawi agar tumbuh kokoh di bumi pertiwi menahan badai duniawi rambut temaram di malam menuju fajar Islam dan tentram. Duduk kembali. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul karomin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh yang senantiasa kami takwimi. Yang terhormat, pimpinan wilayah Pergunu Jawa Timur beserta jajarannya. Yang kami hormati, Dewan Penasihat Pimpinan Cabang Pergunu Kabupaten Jember. Yang kami hormati, Dewan Pakar Pimpinan Cabang Pergunu Kabupaten Jember. Yang kami hormati, Rois Surya PCNU Kabupaten Jember, Kiai Haji Muhyiddin Abdus Samad. Yang kami hormati, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Jember, Dr. Kiai Haji Abdullah Samsul SAG MH. Yang kami hormati, Sekretaris Tanfidiyah PCNU Kabupaten Jember, Dr. Haji Abdul Hamid Pujono MAG. Yang kami hormati, Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Jember, Taufik Hidayat SAG MPD. Yang kami hormati, Ketua LP Ma'arif. Yang kami hormati, segenap guru Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Jember. Yang kami hormati, pimpinan anak cabang Pergunung se-Kabupaten Jember.
dan seluruh pengurus pimpinan cabang Pergunung Kabupaten Jember serta para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di siang hari ini, melainkan puji yang tiada terbagi, puja yang tiada terhingga, serta syukur yang tiada terukur kehadirat Ilahi Rabbi. Karena dengan rahmatnya dan izinnya, kita dapat bersama-sama berkumpul, bermuwajjah di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dalam acara pelantikan dan rapat kerja pengurus pimpinan cabang Pergunung Kabupaten Jember masa khidmat 2021-2026. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tatanan dan tuntunan kepada umatnya yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua lantunan kalam ilahi dan pembacaan sholawat, yang ketiga prosesi pelantikan, yang keempat sambutan, yang kelima penutup dan doa. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk acara yang pertama yakni pembukaan yang akan dibuka dengan tawasul yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Abdul Hamid Suntono MAG kepada Sari kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum acara ini dimulai, kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, niat kita, dan harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ma nawa al-hadirun wa ala ma nawa jami muassisi jami'an hadratil ulama wa ila ma nawa jami muassisi persatuan guru Nahdlatul Ulama wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus untuk keteguhan, kemandirian, dan peningkatan sumber daya manusia dari para guru Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni lantunan kalam ilahi dan pembacaan shalawat Nabi kepada Mbak Nur Khalifah MPD dipersilahkan.
Maksudnya ngontrolnya nggak ya kalau bisa pakai mic, bisa pakai ngontrolnya nggak ada ngontrolnya. Pakai kita langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Apa nantian auditnya? Ya Nabi Salam
Semoga dengan pembelajaran selawat tadi kita telah mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, yakni prosesi pelantikan pengurus Pergunung Kabupaten Jember dengan rangkaian acara yakni yang pertama pembacaan SK, yang kedua pengambilan sumpah. Prosesi pelantikan pengurus pimpinan cabang Pergunung Kabupaten Jember ini akan dipandu oleh pimpinan wilayah kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ajillaul quramal fudala, para alim, para kiai, para bunyai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik di Kabupaten Jember yang kami muliakan, yang kami hormati, Roy Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Ketua Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember dan segenap jajarannya, yang kami hormati keluarga besar Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember yang sebentar lagi kepengurusan periode masa khidmat 2021-2026 akan segera dilantik. Mohon izin Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Bapak Haji Sururi SHGMM. Mohon izin kami akan membacakan surat keputusan Pengurus Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Kami ulangi, surat keputusan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama nomor 574 garis miring KIP garis miring PP garis miring 06 garis miring 2021 tentang pengesahan pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur masa khidmat 2021-2026 hasil konferensi cabang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dihadapkan ke sana. Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama
menimbang, 1, dan seterusnya, mengingat, 1, dan seterusnya, memperhatikan, 1, hasil konferensi cabang luar biasa PC Pergunu Kabupaten Jember tanggal 17 April 2021 tentang penyusunan kepengurusan PC Pergunu Kabupaten Jember Masahid 1/2026. 2. Surat rekomendasi pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Jember tentang pengesahan pimpinan cabang Pergunu Jember Masahid 2021/2026 hasil konferensi cabang luar biasa nomor 217/PC _A.2 Romawi _L32 Romawi _2021 tertanggal 4 Juni 2021 memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember masa khidmat 2021-2026 hasil konferensi cabang luar biasa sebagaimana terlampir. Kedua, dalam melaksanakan tugas organisasi, pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember diwajibkan berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengurus besar Nahdlatul Ulama, peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, peraturan organisasi yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta pedoman dan produk hukum organisasi lainnya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Dzulqa'dah 1442 Hijriah _21 Juni 2021 Masehi. Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA ditandatangani. Sekretaris Umum Dr. Haji Gatot Sujono MA ditandatangani. Lampiran SK PP Pergunu nomor 574 _KEP _PP _06 tanggal 10 Dzulqa'dah 1442 Hijriah _21 Juni 2021 Masehi. Susunan pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur masa khidmat 2021-2026 hasil konferensi cabang luar biasa. Penasehat Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad, Profesor Dr. Haji Babun Soeharto, Profesor Dr. Halim Subahar MA, Dr. Andes Kiai Haji Amukid Arif, Dr. Andes Kiai Haji Mahfud Rahmat. Dewan Pakar Dr. Haji Hobri MPD, Dr. Kiai Haji Hamid Pujono MAG, Dr. Alfian Futuhul Hadi SSI MSI, Dr. Andes Abdul Hadi SHMM, Dr. Insinyur HM Soleh Afifi. Pimpinan Harian Ketua Saiful Asy'ari SAG MPDI. Wakil Ketua 1. Faisal Abrori MPDI. 2. Dr. Andes Mustafa Toha SH MPD. 3. Dr. Haji Roni Subhan MPD. 4. Dedi Effendi MMPD. Sekretaris Muhammad Syafi'i SAG MPDI. Wakil Sekretaris 1. Khususiyah Sobia SPDI. 2. Muhammad Nasir MPDI. Bendahara Dr. Andes Haji Kastolani. Wakil Bendahara 1. Dr. Andes Haji Abdillah Subandi. 2. Heru Wahyudi MPD. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Dzulqa'dah 1442 Hijriah _21 Juni 2021 Masehi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA ditandatangani. Sekretaris Umum Dr. Haji Gatot Sujono MA ditandatangani. Demikian pembacaan SK Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Untuk itu dimohon kepada nama-nama yang kami sebutkan. Bila berada di ruangan pelantikan dimohon untuk berdiri. Bila berada di tempat yang lain dimohon untuk menghidupkan kameranya masing-masing. Karena kita akan segera memasuki prosesi pembacaan baiat pengurus pimpinan cabang
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, masa khidmat 2001-2006. Dimohon kepada seluruh nama-nama yang telah kami bacakan untuk berdiri bila ada dalam ruangan, bila di tempat yang lain dimohon untuk menyalakan video Zoom-nya. Mohon operator kamera dihadapkan kepada para pengurus yang hendak dibaiat. Host, mohon dibantu. Terima kasih. Mohon izin, para kiai, para bunyai, mohon izin. Kami akan membaiat pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, masa khidmat 2001-2006 hasil konferensi cabang luar biasa. Tapi sebelum kami baiat, kami hendak bertanya terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan tegas dan seksama. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah Bapak-bapak, ibu-ibu siap untuk berkhidmat menjadi pengurus pimpinan cabang Pergunu Kabupaten Jember? Kami ulangi, apakah Bapak-bapak dan ibu-ibu siap untuk dilantik sebagai pimpinan cabang Pergunu Kabupaten Jember? Terakhir, kami akan bertanya, apakah Bapak dan Ibu-ibu dengan kerelaan hati dan keikhlasan diri siap untuk dibaiat sebagai pimpinan cabang Pergunu Kabupaten Jember? Terima kasih. Untuk itu, mohon kalau kami komando untuk bersama-sama melafalkan naskah baiat, mari bersama-sama dilafalkan. Bila mana saya yang bacakan sendiri, mohon teks redaksi tersebut diperhatikan secara sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, innallaha ya'murkum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bersama-sama mohon ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Indonesia syu'aba wa watana wa bi mahdhatil ulama'i jam'iyyata wa iqtidaa wa bi Pergunu safa wa tahrika. Mohon didengarkan. Bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama'i li'ilai kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahlus sunnati wal jamaah. Mari bersama-sama. Bayatu ala sam'i wa ta'ati. Ikuti saya sebagai pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember. Saya berjanji. Satu, akan memperjuangkan
dan melaksanakan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. Akan menunaikan kewajiban saya dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya cita-cita Pergunu dengan berpegang teguh pada PDPRT Pergunu dan ADART Nahdlatul Ulama. 3. Akan menjaga nama baik dan muruah organisasi serta tidak akan sekali-kali melakukan perbuatan yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat berjuang, selamat mengabdi di bawah panji Pergunu kepada segenap keluarga besar pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Semoga ridho, hidayah, dan maunah dari Allah SWT selalu bersama kita untuk bersama-sama berkhidmat di bawah panji Pergunu demi tegaknya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Amin amin Allah amin. Atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan wilayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pelantikan secara virtual ini tidak mengurangi rasa khidmat dan makna dari melakukan kegiatan khidmat organisasi. Demikian dari kami, mohon maaf kedatangan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Mengucapkan selamat berjuang dan semangat. Kami silakan duduk kembali. Bagi tamu VIP yang mau memberikan ucapan selamat atau foto bersama, kami silakan. Tiga, dua, satu. Agak merapat ke tengah. Oke, kita 1, 2, 1. Kasih ya. Selamat kepada pengurus pimpinan cabang Pergunu Kabupaten Jember
masa hikmat 2021-2026. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama yakni sambutan pimpinan wilayah Pergunung Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Haji Suri MM. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para kiai, jajaran PCNO Jember baik Suriah maupun Tanfidiyah, penasehat PC Pergunu Jember, Ketua PC Pergunu Jember Bapak Saiful Asari MPD, beserta seluruh pengurus PC Pergunu, PAC, Banom, Nahdlatul Ulama, lembaga yang ada, para hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia yang berupa kesehatan, kesempatan pada sore hari ini kita dapat meluangkan waktu untuk pelaksanaan pelantikan PC Pergunu. Mudah-mudahan pelaksanaan pelantikan PC Pergunu ini betul-betul mendapatkan maunah, rahmat, nikmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan perjuangannya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, bapak ibu hadirin rahimakumullah, atas nama pimpinan wilayah Pergunu Jawa Timur, bahagia senang sekali terlaksananya pelantikan PC Pergunu Jember, meskipun melalui virtual, tetapi dengan penuh hikmat dan semangat. Atas nama pimpinan wilayah Pergunu Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada PC Pergunu termasuk panitia dan seluruhnya yang hadir yang mengikuti acara pelantikan ini. Kami atas nama pimpinan wilayah Pergunu Jawa Timur menyampaikan terima kasih. Yang kedua, para Bapak Ibu pengurus Pergunu yang baru saja dilantik, kami atas nama pimpinan wilayah mengucapkan selamat. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada panjenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya, sebagai pengurus Pergunu Jember, diberi kekuatan lahir batin untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama, yaitu di Banom NU Pergunu yang merupakan organisasi profesi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya, diberi kekuatan lahir batin dan diberi kesabaran dalam rangka menjalankan amanah sebagai pengurus Pergunu PC Jember. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, sering kami menyampaikan di acara pelantikan, panjenengan semuanya sebagai pengurus, tentu panjenengan adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mempunyai kelebihan. Oleh sebab itu, mari kita luangkan
waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan harta kita untuk berkhidmat di Pergunu. Insya Allah pengorbanan Bapak Ibu semua sebagai pengurus dengan ikhlas menjalankan, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun akhirat. Kita mempercayai dawuh Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari, siapa yang berkhidmat di Pergunu, insya Allah akan diberi keberkahan dalam hidupnya. Insya Allah ketika meninggal dipanggil akan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati, apa yang harus dilakukan sebagai pengurus Pergunu setelah dilantik berikutnya adalah seperti yang ada pada PDPRD. Yang harus kita lakukan adalah musyawarah kerja. Musyawarah kerja ini adalah agenda organisasi untuk apa? Merumuskan selama 5 tahun kepengurusan masa khidmat ini apa yang harus dilakukan. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini perlu untuk dirumuskan bersama. Jangan sampai setelah pelantikan kemudian tidak ada program kerja yang real. Sebagai pedoman di Pergunu tidak banyak yang harus dilakukan oleh pengurus Pergunu. 4 diantaranya adalah konsolidasi organisasi. BC Pergunu, BAC Pergunu, kalau bisa sampai ranting Pergunu, konsolidasi guru-guru Nahdlatul Ulama baik yang ada di madrasah, di sekolah, di pondok pesantren yang kemarin berada di organisasi yang lain. Tugas pengurus memprogramkan, mengajak untuk mari kita berhimpun, mari kita berkumpul, mari kita dengan senang hati bergabung di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Pergunu. Ini yang harus dilakukan oleh pengurus PC, pengurus PAC, dan pengurus yang lain. Kalau lembaganya sudah dilakukan oleh Ma'arif, bagaimana sekolah Nahdlatul Ulama itu maju itu adalah Ma'arif, tetapi bagaimana guru-guru Nahdlatul Ulama, tugas yang kedua setelah masuk di Pergunu ini, tugas yang kedua adalah melakukan pembinaan. Pembinaan apa kepada guru-guru Nahdlatul Ulama? Yang pertama, karena ini adalah Pergunu organisasi profesi NU, guru-guru NU, akidahnya, amaliyahnya, ikrohnya, harokahnya, semuanya harus mengikuti kepada Nahdlatul Ulama. Maka kami terima kasih kepada PCNU Jember, titip para kiai, Roy Surya, PCN yang hadir. Kami mohon untuk teman-teman, bapak-bapak Pergunu ini dibina bagaimana Pergunu ini tidak ada yang menyimpang, baik akidahnya, amaliyahnya, fikrohnya, harokannya dari Nahdlatul Ulama. Pembinaan yang kedua yang harus dilakukan oleh Pergunu, karena ini adalah organisasi profesi, maka guru-guru Nahdlatul Ulama harus dikembangkan, harus dijaga sebagai guru. Guru tidak sekedar mengajar, tetapi adalah profesi. Harus punya skill, harus punya keahlian, dan guru-guru NU punya karakter sendiri. Maka guru-guru NU harus diadakan pelatihan-pelatihan bagaimana guru-guru ini betul-betul menjadi guru yang profesional. Dengan zaman yang modern, dengan zaman yang semacam ini, maka guru-guru NU harus diikutkan pelatihan-pelatihan, bisa kerjasama dengan berbagai pihak,
dengan Dignas, dengan Kemenak, dengan perguruan tinggi, dengan organisasi profesi yang lain, dan lain sebagainya. Juga guru-guru NU bisa kerjasama dengan pondok pesantren. Kami menyarankan guru-guru NU pergunu mengadakan halakoh seni mendidik ala Nahdlatul Ulama, seni mendidik ala pesantren. Insya Allah kami berada di Pergunu ini adalah hasil dari perjuangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Maka kami harap Pergunu Jember mengadakan halakoh seni mendidik. Ada kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada Abul Alim wal Muta'alim, dan ada yang lain. Mungkin minta kepada para kiai yang ada di Nahdlatul Ulama untuk memberikan pengajian halakoh kepada guru-guru NU, baik itu di tingkat PC, di tingkat PAC, di tingkat lembaga. Insya Allah kalau itu dilakukan, ini adalah bagian daripada program Pergunu. Insya Allah guru-guru NU punya ilmu, ilmunya bersambung, sanatnya bersambung kepada kiai-kiai pondok pesantren, termasuk kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Jangan ada guru-guru NU punya pengetahuan ilmu dari YouTube, sanatnya yang tidak jelas, dari internet dan sebagainya, tetapi harus kejelasannya. Ketiga, organisasi profesi, Bapak Ibu sekalian, harus Pergunu ini hadir advokasi, pendampingan apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada guru-guru, misalnya terkait dengan kesejahteraan guru, merugikan Pergunu, maka Pergunu tidak boleh demo. Pergunu harus hadir di pemerintah, di DPR, di Kemenak, dan lain sebagainya. Datang sebagai organisasi profesi untuk advokasi, menyampaikan aspirasi agar Pergunu ini mendapatkan perhatian. Baik pemerintah Jember, Kemenak Jember, DPR Jember, kita harus datang silaturahmi ke sana. Keberadaan Pergunu ini sama. Kalau ada organisasi profesi mendapatkan perhatian, mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah, maka Pergunu, organisasi profesi yang sudah terdaftar di Menkumham, yang sudah punya juga bermacam-macam hukum dan lain sebagainya legal, sebagaimana di undang-undang guru dan dosen, maka Pergunu ini adalah legalitasnya sesuai. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Pakih, Sekretaris, yang telah membacakan SK, melantik, dan seluruhnya yang hadir, para kiai, pengurus PC, PAC. Sekali lagi atas nama pimpinan wilayah Pergunu Jawa Timur menyampaikan terima kasih dan mohon maaf belum bisa silaturahmi ke sana, tetapi insya Allah pada suatu saat kalau situasi sudah baik, kami ingin silaturahmi kepada para kiai, kepada pengurus PC Pergunu Jember. Sebelum kami tutup, mari kita mengepalkan tangan, melakukan yel. Nanti siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya, Pergunu, bangkit, guru mulia. Siap? Siap. Bersama tangannya dikepalkan. Siapa kita? NU. NKRI, Pancasila, bangkit, mulia. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni tausiah oleh Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Jember kepada Dr. Haji Abdullah Samsul Arifin MHI, persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahabatihi, wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah, min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Al-Mukarram Bapak Haji Sururi beserta seluruh jajaran PW Pergunu Jawa Timur yang hadir secara virtual pada pelantikan PC Pergunu Jember. Semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jember, dan yang hadir secara offline Kiai Haji Badrus Shodiq, Wakil Rais Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jember, beserta seluruh jajaran PCNU Jember, baik yang hadir secara offline ataupun yang hadir secara virtual. Semuanya yang saya muliakan. Pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jember, dari Dewan Penasehat, pengurus harian, Bapak Haji Saiful As'ari MPD, beserta seluruh jajaran. Ada Bapak Mustafa, Bapak Faisal Abrari, Bapak Syafi'i. Semuanya tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan seluruh anggota dan keluarga besar Pergunu, baik yang hadir secara langsung di Aula PCNU Jember maupun yang mengikuti kegiatan ini secara virtual, para Zumiyin, Zumiat, so, di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, memberikan anugerah bagi kita semua untuk melaksanakan aktivitas dan tugas sehari-hari kita, baik sebagai bagian daripada keluarga besar Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau sebagai warga Nahdlatul Ulama dan sebagai warga negara Indonesia. Para hadirin dan para pemirsa melalui Zoom meeting, para Zumiyin, Zumiat, semuanya yang saya muliakan. Saya atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jember menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya sekaligus ucapan selamat atas pelantikan pimpinan cabang Pergunu Jember, hasil daripada konferensi luar biasa yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan ini merupakan hasil yang terbaik untuk memaksimalkan khidmah kepada jam'iyah, memantapkan khidmah jam'iyah lil ummah sebagai bagian dari keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa salah satu tugas yang sangat penting bagi keseluruhan warga Pergunu, baik di Jember maupun di lainnya, menghadapi situasi dan kondisi kehidupan keberagamaan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih khusus yang ada kaitannya dengan persoalan paham keagamaan, adalah terus mengkampanyekan, mensosialisasikan, dan menjadi garda terdepan untuk menanamkan nilai-nilai wasatiyah sebagai salah satu prinsip penting
bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para warga Nahdlatul Ulama, utamanya yang menjadi warga sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan, mulai level paling bawah sampai paling atas, baik dari PAUD, jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun jenjang pendidikan menengah atas. Kenapa demikian? Karena lembaga pendidikan adalah pintu masuk untuk membangun karakter bangsa. Membangun karakter bangsa, pintu masuknya adalah melalui lembaga pendidikan. Dominasi daripada Pergunu kepada lembaga-lembaga pendidikan yang based on tidak merupakan lembaga Nahdlatul Ulama. Utamanya pada lembaga-lembaga pendidikan yang masuk kategori public school atau lembaga-lembaga pendidikan private school yang tidak based on ideologi. Jadi lembaga-lembaga pendidikan yang private school yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan berbagai background, utamanya yang tidak bercirikan beridentitas mengusung satu paham atau ideologi keagamaan. Kalau saya melihat komposisi dari pengurus Pergunu yang ada di pimpinan cabang Pergunu Jember, mayoritas adalah para pegiat-pegiat pendidikan yang berada pada lembaga-lembaga public school, pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ini sangat besar sekali perannya untuk mendominasi penanaman paham-paham wasatiyah yang ada pada masing-masing sekolah. Bukan berarti lembaga pendidikan yang memang sudah berbasis ideologi yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan LP Ma'arif Nahdlatul Ulama tidak penting. Tetapi yang ada di sini sudah memiliki beberapa benteng dengan penguatan-penguatan berlapis. Di antaranya dari serangkaian tujuan institusional yang ditetapkan pasti mengarah kepada tercapainya tujuan jamiah. Di antaranya adalah berlakunya, tersebar luaskannya, dan terjaganya paham Islam ala akidah ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, lembaga-lembaga pendidikan yang tidak berbasis ideologi, utamanya yang masuk pada kategori public school, seperti sekolah-sekolah negeri, baik yang ada dalam kewenangan atau koordinasi dari Kementerian Agama, ataupun ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di situ secara institusional merupakan lembaga pendidikan yang dalam tanda petik tidak menempatkan ideologi utamanya Ahlussunnah wal Jamaah sebagai basis pengelolaan dan pengembangan lembaga. Walaupun secara pribadi pengelolanya, pelaksananya mungkin untuk di Jember masih mayoritas adalah penganut Ahlussunnah wal Jamaah dan merupakan bagian daripada Jamiah Nahdlatul Ulama dalam berbagai bentuknya. Tetapi secara umum di situ tidak menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai basis pengembangan kurikulum, termasuk juga di dalam penyampaian satuan-satuan pelajaran. Maka disinilah dominasi daripada Pergunu itu sangat dibutuhkan. Tatkala secara nomenklatur formal tidak ada materi Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan di sekolah-sekolah yang masuk kategori public school
atau private school yang tidak ada dalam koordinasi LP Ma'arif NU ataupun pesantren yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, maka bagaimana ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah utamanya wasatiyah ini masuk kepada keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama yang tergabung di dalam Pergunu yang disampaikan secara soft skill education. Jadi bagaimana disampaikan menjadi roh, menjiwai, sekaligus mencirikan karakter daripada wasatiyah yang merupakan bagian daripada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk kepada keseluruhan mata pelajaran yang diampu. Apakah itu mata pelajaran agama utamanya, termasuk juga rumpun mata pelajaran umum yang masuk pada pengembangan sains dan teknologi. Bagaimana kemudian menimpelkan dan bahkan menjadikan ajaran wasatiyah atau secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul masuk menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap mata pelajaran yang disampaikan. Karena akhir-akhir ini kalau kita melihat pada beberapa public school, utamanya sekolah-sekolah kejuruan dan yang lebih lagi yang berbasis ilmu eksak yang masuk pada kategori applied science yang dikembangkan, ternyata mulai terjadi pergeseran penanaman faham-faham radikal melalui rohis-rohis yang ada di sekolah, melalui lembaga-lembaga, termasuk yang juga ada pada organisasi intrasekolah, termasuk pengelolaan musola dan masjid yang ada di sekolah, ternyata juga sudah banyak dikelola oleh mereka yang dalam tanda petik pandangan-pandangan keagamaannya berbeda dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kita tidak tahu secara persis apa agenda daripada paham keagamaan mereka. Tetapi yang jelas berbeda dengan apa yang dikembangkan dan apa yang ada menjadi konsentrasi dakwah daripada Nahdlatul Ulama di jalur pendidikan. Nah, disinilah peran-peran penting yang harus dimainkan oleh Pergunu. Bagaimana melakukan dominasi di sekolah-sekolah negeri, di sekolah-sekolah pemerintah yang tidak berbasis ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah untuk ambil bagian penting di dalam menyebarkan, mempertahankan faham-faham wasatiyah di tengah-tengah warga sekolah. Nah, faham wasatiyah yang dimaksudkan di sini ya tentu pandangan-pandangan moderat yang berada di titik tengah di antara dua kutub ekstremitas. Kalau saya meminjam bahasanya Kiai Ma'ruf Amin yang la radikaliyah wala liberaliliyah. Karena dua hal ini baik yang radikal maupun yang liberal itu sama-sama bertentangan dan sama-sama mengancam terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama dengan pola-pola wasatiyah yang selama ini mampu menjadi perekat kebinekaan, pemersatu terhadap kehidupan, pemersatu terhadap kemajemukan yang ada pada negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika posisi pandangan-pandangan keagamaan dan karakter bangsa terjadi pergeseran dari yang pada awalnya mereka yang berwawasan wasatiyah, berpikiran moderat, bertindak dan berbuat sesuai dengan manhaj dan pola gerakan yang diajarkan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan berasaskan kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ciri khas 3T 1I. Jadi tawassud, tawazun, tasamu dan iktidal. Kemudian terjadi pergeseran, maka itu secara tidak langsung juga akan berpotensi
mengganggu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif seperti yang kita alami pada saat ini. Maka roh perjuangan daripada sahabat-sahabat di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang berada di lembaga-lembaga sekolah adalah menjaga kesinambungan, keberlangsungan, dan kekuatan penanaman paham-paham wasatiyah kepada seluruh warga sekolah, kepada siswa, utamanya kepada pelaksana, kepada para guru, yang tercerminkan tidak hanya pada pemikiran keagamaan, tetapi juga dalam harokah, dalam tindakan dan perbuatan. Sekaligus juga meneguhkan kembali terhadap penguatan wasatiyah yang sudah dicontohkan oleh para pendiri bangsa, mulai dari sumbangan pemikiran wasatiyah yang menjadi perekat terhadap bangsa. Bagaimana perdebatan yang panjang ketika merencanakan terhadap konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada kaitannya dengan agama. Pada saat munculnya tarik-menarik antara paham-paham yang mengarah kepada radikalisme dengan liberalisme, di antara yang menginginkan sistem negara, kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah sistem agama, berbasis agama dari kelompok-kelompok kanan, atau dari kelompok menginginkan tuler yang tidak berbasiskan agama. Dari situlah dengan prinsip wasatiyahnya Nahdlatul Ulama memberikan pandangan bahwa yang tepat dalam konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah membangun hubungan antara agama dengan negara ini dalam komposisi simbiosis mutualisme. Indonesia bukan negara agama, tetapi tetap menjadikan agama, utamanya Islam, sebagai ruh, sebagai spirit di dalam konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dengan pemahaman-pemahaman moderat ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata mampu menjaga dan persatuan dan kesatuan, mampu melestarikan, menjaga kebinekaan yang sampai saat ini terus kemudian menjadi karakter dari warga negara Indonesia. Adanya kecenderungan perpindahan arus pemikiran yang mulai ditanamkan melalui lembaga-lembaga pendidikan, ini yang harus diwaspadai. Walaupun secara formal, hari-hari ini, maaf karena ini internal kalau boleh saya sebut, adalah HTI dan FPI sudah secara formal tidak ada lagi secara organisatoris di negara kita. Yang satu karena dibubarkan, yang satu karena habis masa berlakunya dan kemudian tidak diperpanjang. Tetapi akar-akar pemikiran mereka yang sudah mulai menyebar di tengah-tengah masyarakat, yang sadar atau tidak, ternyata banyak di antara gagasan-gagasan pemikiran ini masuk melalui jalur pendidikan, utamanya yang pertama tadi yang saya sebutkan, seperti kelompok-kelompok HTI, melalui lembaga-lembaga keagamaan yang ada di sekolah. Kalau di tingkat perguruan tinggi, itu ada yang namanya LDK. Di sekolah-sekolah melalui Rohis, baik yang kemudian ada di bawah organisasi-organisasi intrasekolah, dari OSIS dan lain sebagainya. Ternyata beberapa tahun mereka mencoba mensosialisasikan pemikiran mereka yang bertentangan, yang berbeda dengan haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Pada akhirnya kita lihat menjadi suatu bangunan pemikiran yang cukup kuat dan bisa melahirkan gerakan-gerakan yang mengancam terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang menjadi bidang garapan daripada dakwah kita, utamanya para guru yang ada di perguruan. Yang terakhir mungkin yang perlu kami tegaskan di sini, menyeimbangkan antara posisi khidmah jam'iyah sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama yang berada di jalur pendidikan, yang organisasinya bertugas untuk
membina, mengkonsolidasi, mengadvokasi, dan menguatkan terhadap peran-peran penting para guru di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sementara di sisi lain adalah aspek profesionalisme yang harus dikembangkan. Saya kira dengan wasatiyah dan at-tawazun mampu dijaga dengan baik oleh teman-teman Perguno. Bagaimana mengedepankan asas keikhlasan di dalam melaksanakan tugas pengabdian kita ikut mencerdaskan kehidupan umat. Yang dalam bahasa ikhlas itu kesemua yang dilakukan semata-mata libtigha'i mardhatillah, tapi tidak mengurangi terhadap pengembangan dan semangat menjaga profesionalitas sebagai guru. Yang guru itu dipandang, guru juga merupakan salah satu profesi yang mulia, tapi tetap dibalut dengan kekuatan keikhlasan yang menjadi ciri khas pola-pola pengabdian dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di mana kadang-kadang sering muncul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana seandainya kita menjadi guru yang ikhlas, tetapi pada sisi yang lain, gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam pengabdian di ruang pendidikan, kadangkala juga termotivasi oleh adanya reward, honorarium, dan sebagainya yang diberikan oleh pihak pelaksana. Bagaimana menjaga keseimbangan antara ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, pengabdian di dalam pendidikan dan pengajaran yang semata-mata didasarkan kepada pengabdian dan keikhlasan mencari ridha Allah. Saya kira disitulah dengan pola wasatiyah dan at-tawazun dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Pada satu sisi, menjaga profesionalisme. Kemudian ketika ini menjadi satu pekerjaan di mana kita harus menyeimbangkan antara hal-hal duniawi dengan ukhrawi. Yang sah kita untuk mendapatkan penghasilan di sana. Tapi tidak kehilangan keikhlasan yang menjadi utama basis bergeraknya kita pada lembaga pendidikan. Dengan hal yang baik itulah, tidak usah khawatir bahwa keikhlasan kita di dalam melaksanakan tugas pembelajaran, melaksanakan tugas mengajar, mendidik bangsa ini akan mendapatkan nilai yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat yang sama, tatkala kita harus mendapatkan sesuatu sebagai apresiasi atas apa yang telah kita lakukan, maka insya Allah selama niatan itu dijaga dengan baik, tidak akan mengurangi terhadap pahala yang terima. Karena sejatinya melakukan tugas-tugas mulia juga tidak dilarang ketika kita mendapatkan sesuatu yang di situ menunjang kepentingan kehidupan duniawi kita secara zahir, walaupun pada akhirnya tetap semuanya akan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ukhrawi. Inilah pengembangan-pengembangan dari nilai-nilai wasatiyah, nilai-nilai tawazun yang diajarkan di dalam Nahdlatul Ulama. Niatan utama bagi seorang guru tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang baik tatkala kita melaksanakan tugas, tatkala kemudian berkonsekuensi pada keluarnya honorarium, hak-hak kita sebagai profesional, tentu itu tidak akan mengurangi terhadap ketulusan dan keikhlasan niat. Banyak hal-hal yang diajarkan oleh para ulama kita, bagaimana kita berada pada wilayah yang seperti ini, kita melaksanakan tugas mengajarkan agama, mendidik umat, atau mengajarkan ilmu pengetahuan. Tapi pada sisi yang lain, kita juga tidak bisa meninggalkan kepentingan manusia kita di dunia. Maka keseimbangan itulah yang nanti diperkuat dimiliki oleh guru-guru Nahdlatul Ulama. Artinya mendapatkan hak itu iya, menuntut hak itu iya, tapi dengan cara yang baik. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pimpinan wilayah, tidak ilmu dan sebagainya, tapi harus hadir. Hadir dengan cara yang baik, memberikan advokasi kepada kepentingan guru-guru, tapi tidak mengurangi dan tidak keluar daripada basis keikhlasan yang pertama kali dibangun untuk kemudian kita memulai pengabdian sebagai tenaga pendidik. Banyak hal-hal yang dipesankan oleh para ulama kita. Misalkan dari para duat, para da'i-da'i dari Nahdlatul Ulama yang banyak mendapatkan tugas keumatan. Sering diajarkan para kiai-kiai sepuh kita. Pastikan kalau Anda datang untuk memberikan tausiah, kalau Anda datang untuk ngaji, kalau Anda datang ke satu tempat untuk pembinaan dan membangun akhlak, pastikan bahwa Anda bisa berangkat dan Anda bisa pulang. Artinya kita sudah memenuhi terlebih dahulu kebutuhan kita berangkat sampai kebutuhan kita pulang.
Sehingga tidak ada orientasi lain dari apa yang kita lakukan semata-mata mencari ridho Allah. Adapun kemudian ada penghargaan yang diberikan oleh penyelenggara, oleh panitia atau oleh pelaksana dalam satuan pendidikan, maka insya Allah ketika itu sudah tidak lagi menjadi motivasi utama kita melakukan kegiatan, maka tidak akan mengurangi terhadap pahala yang akan kita terima dari Allah. Itulah akhlak yang diajarkan dalam Nahdlatul Ulama. Jadi ketika kita bertugas sebagai ASN pun, yang di situ diikat dengan ikatan-ikatan profesionalisme, ikatan-ikatan etik dan sebagainya di mana kita bertugas. Senyampang keikhlasan menjadi basis dalam kita melaksanakan tugas, insya Allah Allah yang akan menghargai dengan cara yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Mengapresiasi terhadap keseluruhan keikhlasan kita. Yang itulah nanti yang akan menjadi hal yang bisa kita terima kelak di akhirat. Tanpa kita rugi ketika kita berada di alam dunia ini. Ini hal yang sangat penting karena sering menjadi pertanyaan, menjadi diskusi pada kalangan para guru, kalangan para mubalighin, kalangan para asatid. Bagaimana dengan apa yang mereka terima dari penyelenggara, dari pemerintah, dari masyarakat, apa tidak mengurangi terhadap niatan tulus melakukan pengabdian kepada umat melalui pendidikan dan pengajaran. Disitulah pentingnya pengembangan wawasan wasatiyah dan tawazun dalam harokat dan gerak di lingkungan Nahdlatul Ulama, apapun profesinya. Ini saya kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya kami berharap besar bahwa Pergunu menjadi bagian terdepan untuk menjaga paham wasatiyah, paham tawazun, paham tasamuh, dan paham iktidal, utamanya pada masyarakat sekolah, di lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan ini menjadi pintu masuk membangun karakter bangsa, di mana saat ini telah banyak berebut pengaruh untuk menyampaikan dan mensosialisasikan paham-paham yang berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Maka harapannya kuatkan konsolidasi, upayakan Pergunu ada di masing-masing lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan mampu melakukan dominasi pada peran-peran pembinaan warga sekolah, pembinaan para siswa, sehingga penanaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah dilakukan sejak awal, tidak hanya pada pendidikan diniyah dan pendidikan pesantren yang akan mereka terima, tapi sudah ditanamkan dari pendidikan-pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah karena Pergunu ada pada masing-masing lembaga itu. Insya Allah dengan seluruh gerak yang terkoordinasi, terkonsolidasi dengan baik, maka tugas-tugas mulia yang dibebankan oleh Jam'iyah kepada kita untuk mengawal kehidupan ummah beragama ala Ahlussunnah wal Jamaah, bernegara dan faham kebangsaan sesuai dengan panduan Ahlussunnah wal Jamaah akan mampu terwujud, dan pada gilirannya keindahan, kedamaian, keramahan, kondisivitas kehidupan berbangsa dan bernegara mampu menjaga kemajmukan persatuan dan kesatuan akan dapat terwujud melalui hikmah ini semua. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Jember. Hadirin yang dirahmati Allah. Adapun acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Badrus Shodiq. Kepada beliau dipersilakan. Haji Badrus ya. Bagi Badrus doa. Amin. 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 Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyatana wa salafidana wa tibdidatina wa jirana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli al-syarr. Rabbana hab lana min azwajiنا wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa hadha inna jannata ma'al
الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أسألك القبول في شفاعة الرسول الفاتحة. الآن استعين اهدنا الصراط Saya sampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah hadir baik secara online maupun. Waalaikumsalam. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara pelantikan Pergunu pimpinan cabang Pergunu Kabupaten Jember. Saya sampaikan terima kasih kepada para hadirin yang telah baik secara offline maupun secara virtual. Saya sebagai ketua acara mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, selamat berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli. Selamat Pak Safi'i. Eki sekelangkong. Selamat. Ketua Panitia Pak Haji Faisal. Sukses. Selamat. Dari Mumbul Pak Safi. Selamat. Ustaz Safi, saya pamit ya. Ada agenda lain ya. Sudah diterima. Pamit dulu Ustaz Safi. Bareng-bareng. Salam. Bermanfaat. Syarif pamit dulu. Assalamualaikum. Selamat. Selamat atas pelantikannya Haji Safi'i, Pak Haji Faisal. Pokoknya mudah-mudahan Pak Ishak lebih baik. Hadir. Persiapan untuk Mumbul. Hadir busnya. Mohon semua menghidupkan kamera untuk foto bersama. Hidupkan kamera. Haji, Saya hitung 1, 2, 3. selamat berjuang. hadir tadi ya. Gimana sekarang? Pak Brahid. Selamat berjuang. Lemot. Satu lagi. 1, 2, 3. Pak Imam. Siap. Sip. Tiga. Sudah.
Silakan admin ambil gambar ke semuanya, ambil gambar yang live. Teman-teman silakan hidupi kamera semuanya.